Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Chandra Nindya, dosen di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saat ini, saya tengah mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Sebagai bagian dari proses ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu ortopedagogik, yang diberikan pada semester ganjil. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah ortopedagogik membahas mengenai dasar-dasar konsep anak berkebutuhan khusus, termasuk karakteristik berbagai jenis kebutuhan khusus seperti gangguan komunikasi, gangguan kognitif, gangguan sensorik, gangguan ortopedi dan kesehatan, gangguan perilaku atau sosial emosional, serta gangguan lain yang belum terklasifikasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji konsep pendidikan inklusif serta pendekatan pembelajaran adaptif bagi ABK dalam konteks pendidikan reguler. Perkuliahan diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan yang mencakup 14 sesi pembelajaran materi dan 2 sesi ujian, yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dikelompokkan ke dalam 4 aspek utama, yaitu aspek sikap, keterampilan khusus, pengetahuan, dan kemampuan manajerial. Yang pertama yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik anak usia dini di TK atau RA dan satuan PAUD lainnya. Memiliki kemampuan mendesain strategi pembelajaran ABK, menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran anak usia dini, menguasai pendidikan ABK dan pendidikan inklusi AUD, dan yang terakhir memiliki kemampuan berinovasi dalam mengaplikasikan teori pendidikan dan pembelajaran meliputi pengembangan bakat, minat, kognisi, kreativitas, bahasa, fisik motorik, sosialisasi, seni, nilai-nilai moral dan keagamaan pada pendidikan anak usia dini. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar anak berkebutuhan khusus, peran keluarga dalam pendidikan ABK dengan menganalisis karakteristik anak berkebutuhan khusus. Mahasiswa mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan klasifikasinya, sehingga mampu melakukan asesmen dan mendesain program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus. Materi perkuliahan yang disusun sebagai penjabaran dari capaian pembelajaran mata kuliah antara lain meliputi 1. Konsep ortopedagogik, 2. Tunanetra, 3. Tunarungu, 4. Tunagrahita, 5. Tunadaksa, 6. Autisme, 7. ADHD, 8. Anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, 9. Anak kesulitan belajar, 10. Anak lamban belajar, 11. Peran keluarga dalam pendidikan ABK, 12. Pendidikan inklusi, dan yang terakhir ke-13 asesmen ABK. Sistem evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari 6 komponen utama penilaian, yaitu partisipasi sebesar 30%, proyek sebesar 10%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 5%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 25%. Mata kuliah ortopedagogik dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran daring dan tatap muka. Melalui platform steamunublitar.ac.id, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester, serta mengumpulkan tugas secara online. Sementara itu, kegiatan diskusi interaktif, analisis studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di dalam kelas. Proses penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada indikator yang terukur, seperti ketepatan dalam menyampaikan materi, tingkat penguasaan konten, partisipasi aktif dalam diskusi, serta kemampuan dalam menganalisis studi kasus. Saya menerapkan metode pembelajaran yang menekankan keaktifan, partisipasi, serta berbasis pengalaman nyata melalui ceramah, diskusi kelompok, dan proyek pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar meliputi modul, presentasi PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, serta video pembelajaran. Pada bagian berikutnya, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran untuk topik pendidikan inklusif. Selamat menyaksikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya hari ini ya. Meskipun sudah siang, capek-capek, habis ngajar, energinya sudah habis ke anak-anak, begitu ya. Tapi tetap masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Oke. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Kalau saya boleh tahu, ketika saya ngomong pendidikan inklusi begitu ya, apa yang terlintas di kepala panjenengan semua setelah kita pelajari tentang anak berkebutuhan khusus yang kemarin? Ya, Bu? Oke, baik. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau menceritakan kondisi di lapangan. Jadi ternyata di lembaga saya ada loh Bu yang seperti ini, seperti itu. Ada nggak yang pernah menemui satu kondisi khusus di lembaga? Ya. Gimana? Oke. Yes. Oke. Iya. Oh begitu. Jadi sudah tegak diagnosa ya, karena sudah ada hasil dari psikolog. Artinya orang tuanya sudah menyadari bahwa oh ternyata anak saya ADHD begitu ya. Satu kelas berapa siswa Mbak? Wush, bagus. Gurunya? Dua-duanya ini impulsif semua ya, berarti yang ADHD ini tadi. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung lembaganya sampean sudah melaksanakan pendidikan inklusi begitu ya. Meskipun tidak secara eksplisit, artinya tidak dijelaskan bahwa oh ini loh lembaga saya membuka layanan pendidikan inklusi tidak seperti itu ya. Tapi kondisi anak-anak bagaimanapun diterima begitu. Itu tadi ya sekilas tentang pendidikan inklusi berdasarkan pengalamannya Mbak Ilma. Sekarang saya akan jelaskan berdasarkan teori begitu ya. Jadi memang pendidikan inklusif ini merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus serta yang memiliki kecerdasan atau bakat luar biasa. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan khusus, tidak hanya yang memiliki hambatan perkembangan, tetapi juga yang memiliki perkembangan yang pesat. Jadi misalkan yang anaknya jenius gitu ya, cerdas istimewa. Nah ini juga perlu penanganan khusus. Nah anak-anak yang memiliki hambatan perkembangan dan yang memiliki potensi luar biasa ini memang tidak bisa kurikulum yang ada setiap harinya. Karena yang punya hambatan perkembangan dia akan berpotensi ketinggalan dengan teman sebayanya. Kemudian yang punya kecerdasan luar biasa dia akan mengalami kebosanan karena merasa pembelajarannya kok gini, kok monoton. Dalam sistem ini anak-anak dengan berbagai tingkat kebutuhan khusus, ringan, sedang, berat, ditempatkan sepenuhnya di kelas reguler. Jadi seperti kelasnya Mbak Ilma tadi ya, satu kelas isinya 18 anak, yang 16 anak normal, yang 2 ada yang ADHD. Nah ini sebenarnya salah satu inklusi ya, seperti ini. Kemudian menurut Tarmansyah, pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mampu menyediakan layanan pendidikan bagi anak tanpa membedakan kondisi fisik, tingkat kecerdasan, aspek sosial emosional, kemampuan bahasa atau karakteristik lainnya. Bisa jadi kalau di PAUD usia 3 tahun, 4 tahun belum bisa ngomong, ya kan? Nah ini PR yang biasanya guru-guru PAUD harus menyelesaikan, apakah dia speech delay atau apakah dia mengalami hambatan perkembangan bahasa, gitu ya. Harapannya dengan adanya layanan pendidikan inklusi ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa beradaptasi,
bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang normal. Sedangkan anak yang normal itu punya empati lebih kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dia sudah tidak ada lagi diskriminasi, nggak ada yang namanya dibully atau mungkin diejek, diolok-olok, nggak ada. Jadi dia tahu bahwa oh iya, temanku ini memang spesial dan dia butuh dibantu sesekali, begitu ya. Sementara itu, menurut Budianto, menyatakan bahwa pendidikan inklusif juga dapat dipahami sebagai bentuk layanan pendidikan luar biasa yang mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari SLB, yang terpencil. Misalkan kalau di sini di daerah Blitar Selatan begitu ya, yang dekat pantai, dekat gunung, itu kan jauh kan kalau mau ke SLB. Yang ada hanya sekolah umum, sekolah SD negeri, begitu ya, atau mungkin MI, kemudian PAUD-nya juga PAUD-PAUD yang ada di daerah sekitar situ. Kan tidak ada layanan untuk pendidikan luar biasa untuk SLB-nya. Sehingga harapannya dengan adanya layanan pendidikan inklusi ini, sekolah umum itu bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena selama ini yang saya lihat di daerah-daerah Blitar Selatan sana, misal ada yang berkebutuhan khusus, anaknya tidak sekolah. Karena ya orang awam menganggap bahwa apalagi yang Down syndrome begitu ya, atau tunagrahita, wis bocah idiot kan begitu, dia bisa sekolah. Padahal minimal dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi harus mampu mandiri, mampu latih, gitu ya. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 2, kemudian Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Ada dua tujuan utama dari pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, sosial, maupun yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa, agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjunjung prinsip non-diskriminasi terhadap semua peserta didik. Jadi, baik itu anak normal, kemudian anak berkebutuhan khusus, itu punya hak yang sama. Jangan mentang-mentang, bocah SLB atau mungkin bocah bisu kan, kita ngomongin yang ada di lapangan ya, yang bahasanya orang-orang, wes gak usah sekolah, gak apa-apa, wes pokoknya yang penting sekolah sak-sae kan begitu. Harusnya tidak seperti itu, karena mereka tetap harus dapat hak yang sama. Kualitasnya juga tetap harus sama, meskipun mau itu SLB, mau itu sekolah umum, mau itu sekolah inklusi, itu harus tetap dapat hak yang sama, begitu. Kualitasnya juga harus sama. Jadi jangan begini, misalkan Mbak Ilma nih, lembaganya sudah ada ya layanan inklusi secara tidak langsung, tapi kan tidak menyadari kalau ternyata itu inklusi ya kan. Nah, akhirnya pokoknya yang penting bocah sekolah gitu. Itu tidak boleh ya, tetap harus diberikan kualitas yang sama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Nah, dari situ nanti teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, kan kalau masih kecil gitu kan enak toh didiknya, karakternya. Jadi anak yang normal itu bisa punya empati lebih, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi yang dibully begitu. Sehingga teman-teman yang normal itu tahu bahwa oh iya, temanku ini butuh dibantu, misalkan untuk bergerak atau mungkin untuk berpikir. Nah, itu teman-temannya bisa saling bantu. Sehingga yang berkembang secara sosialnya tidak hanya yang berkebutuhan khusus, tapi yang normal juga bisa berkembang. Nah, prinsip utama dalam melaksanakan pendidikan inklusif adalah bahwa setiap peserta didik tanpa pengecualian memiliki kemampuan untuk belajar dan keberagaman dianggap sebagai kekuatan dalam mengembangkan potensi masing-masing. Jadi, anak yang memiliki kekurangan atau hambatan, ya, yang punya kebutuhan khusus pun, itu kalau digali potensinya, pasti juga ada kelebihannya. Nah, itu yang harus kita cari. Misal, dia Down syndrome, tapi ternyata dia bisa berenang, kan sekarang banyak
Jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini kita gali lebih dalam lagi dan kita fasilitasi yang bagus, itu akan berkembang jauh melebihi ekspektasi kita. Jadi jangan kira yang Down syndrome itu tidak bisa melukis atau tidak bisa berenang. Bisa, tapi ya harus difasilitasi. Kemudian yang tunarungu, saya pernah tahu itu anak tunarungu, tapi dia berprestasi di bidang fashion karena dia bagus, mulai dari desain baju sampai membuat bajunya jadi itu bagus. Nah ini yang perlu dikembangkan potensinya. Jadi dibalik semua kekurangannya dia ada keberagaman itu yang perlu dikuatkan, gitu ya. Nah, prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif mengharuskan setiap satuan pendidikan untuk mempertimbangkan 3 aspek utama dalam proses penyesuaian, yaitu penyesuaian terhadap kurikulum yang pertama ya, kemudian penyesuaian terhadap metode pembelajaran, dan yang ketiga lingkungan belajar atau ekologi. Nah, kalau kurikulum jelas ya kita sesuaikan. Oh ternyata kalau misal anak yang kesulitan belajar atau lamban belajar itu nggak bisa langsung kita kasih mengenalkan angka 1 sampai 10, biasanya 1 sampai 5. Ya sudah, berarti 1 sampai 5 dulu gitu. Kemudian metodenya. Oh, kalau anak yang memiliki hambatan, itu ternyata dia butuh sesuatu yang konkret dulu. Nggak bisa abstrak. Ya berarti kita harus hadirkan sesuatu yang konkret. Kemudian lingkungan belajarnya. Oh, nggak bisa nih kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus dibarengkan 10 anak sekaligus, nggak bisa. Misalnya 2-3 anak gitu. Jadi harus dipisah begitu. Nah, kemudian ada adaptasi, Nah, penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan berbagai model. Yang pertama yaitu eskalasi atau akselerasi. Ini untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau istimewa. Ya, jadi dia kurikulumnya nggak iso podo karo kancane gitu, nggak bisa. Jadi harus lebih cepat. Porsinya anak kelas 2 nggak bisa, dia harus pakai porsi kelas 4 misalkan begitu, karena perlu sesuatu yang menantang. Kemudian duplikasi. Nah ini kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini sama dengan yang digunakan pada anak normal. Biasanya hambatan-hambatan yang ringan sedang ini masih bisa. Contoh tunarungu, tunanetra, tunadaksa. Ini kalau secara akademik masih bisa sama dengan anak-anak normal. Kemudian ada simplifikasi atau modifikasi. Nah ini kurikulumnya kita sederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Nah ini untuk anak misalkan Down syndrome, anak kesulitan belajar, lamban belajar. Nah ini bisa. Kemudian ada substitusi. Ada beberapa bagian dari kurikulum yang diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Jadi diganti tapi tetap harus setara, begitu. Kemudian ada juga omisi. Omisi ini kita tiadakan beberapa aspek dalam kurikulum tersebut, tetapi tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebutkan nama, NIM. Silakan pertanyaannya Mbak Firda. Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dan dilakukan lembaga untuk menjalankan pendidikan inklusi, terutama di satuan pendidikan awal? Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara 2 penanya dulu ya. Ya saya jawab dulu untuk Mbak Firda. Bagaimana langkah apa ya gitu ya yang perlu dipersiapkan untuk menyediakan layanan pendidikan inklusi begitu ya. Oke, yang pertama tentunya harus ada kesiapan dari sarana dan prasarananya. Karena kalau kita mau menyediakan layanan untuk pendidikan inklusi, memang harus disiapkan betul-betul sarananya. Kan takutnya nanti ada yang dia tunadaksa, pakai kursi roda. Berarti nanti harus ada tangga yang untuk pakai kursi roda. Kemudian nanti
toilet itu juga harus ada pegangannya yang di temboknya itu untuk memudahkan anak tunadaksa untuk menggunakan toilet. Toiletnya otomatis harus toilet duduk seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah kesiapan dari gurunya atau tenaganya, tenaga pendidiknya. Kan kita kalau semisal nerima saja tanpa tahu harus bagaimana penanganannya, kan repot juga. Selama ini yang seringkali teman-teman ceritakan kepada saya di lembaga itu, ya lembaganya nggak siap menerima anak dengan kondisi khusus. Tetapi kan orang tua kadang tidak menyadari bahwa oh anakku ini ternyata punya kondisi khusus loh, atau pokoknya penting anaknya sekolah begitu. Akhirnya mau tidak mau gurunya yang harus berusaha untuk memahami karakteristik peserta didik seperti ini. Nah, yang perlu dilakukan apa? Kalau memang sudah siap mau melaksanakan layanan pendidikan inklusi, ya harusnya dipersiapkan gurunya, diberikan pelatihan, diberikan seminar, workshop atau dan semacamnya begitu. Atau mungkin kalau lembaganya agak mahal begitu ya, bisa mengambil guru pendamping khusus. Jadi sebenarnya ada gurunya khusus itu. Atau kalau di sekolah-sekolah yang berkelas biasanya ada namanya shadow teacher atau guru bayangan. Seperti itu. Jadi juga dipersiapkan ya SDM-nya, sarana prasarananya. Kemudian juga tentunya kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ayo ini loh, lembaga saya ini sudah membuka layanan pendidikan inklusi. Jadi bagi siapapun yang mempunyai anak dengan kondisi-kondisi khusus itu tetap bisa bersekolah, punya hak yang sama gitu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini Mbak Firza? Oke, untuk Mbak Afista, kurikulumnya ya, penerapan kurikulum. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya singgung terkait dengan kurikulum. Yang pertama memang ada akselerasi tadi ya, akselerasi untuk anak yang punya kecerdasan luar biasa atau istimewa. Kemudian ada duplikasi. Nah, ini bisa untuk yang kategorinya masih dibilang ringan atau sedang. Contohnya anak tunarungu, tunanetra, kemudian tunadaksa itu secara intelektual juga tidak ada masalah. Jadi tidak masalah dia pakai kurikulum yang ada, hanya nanti ada sedikit mungkin di strateginya atau di pendekatannya. Misal anak tunanetra berarti dia harus belajar sesuatu yang lebih konkret begitu. Kemudian ada simplifikasi atau modifikasi. Nah, ini bisa dilakukan modifikasi tanpa harus menghilangkan substansi. Kemudian ada substitusi. Jadi kita ganti beberapa kegiatan yang tidak perlu diberikan kepada anak. Misalkan begini, anak hambatan pendengaran begitu ya, kan nggak perlu kita berikan pemahaman materi tentang listening gitu kan, nggak perlu ya, orang mendengar aja nggak bisa kok suruh listening kan begitu. Kemudian ada juga omisi, jadi kita tiadakan beberapa aspek tertentu dalam kurikulum, kemudian kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita bagi ya nanti beberapa kelompok. Untuk berikutnya kelompoknya Mbak Firda, kelompoknya Mbak Sylvia ya yang untuk maju ya. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dokumentasi pembelajaran pada mata kuliah ortopedagogik, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat dalam penyusunan pernyataan diri dosen untuk menunjukkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.